Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita ada hari ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Kita akan tinggikan Dia, kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur buat berkat penyertaan-Mu dan perkenanan-Mu Tuhan yang menghadirkan kami di tempat ini. Saat ini Tuhan, kami akan memuliakan Engkau Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami. Biarlah Engkau pimpin dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir, biarlah semuanya terjadi hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jalannya ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja atas kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Mari buka hatimu, biarlah Roh Kudus memenuhi setiap kita pada pagi hari ini. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang penawang dan suci. Berjalan dalam kehendak-Mu. Dia adalah pribadi yang lembut, amin. Roh Kudus manis dan lembut, penolong, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, amin, mengerti hati-Mu. Berjalan dalam kuasa-Mu, katakan, bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi.
Kudus di tempat ini. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam ibadah kita pada hari ini. Biarlah Roh Kudus memenuhi setiap kehidupan kita, khususnya hati kita. Hurapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau turut kembali. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Amin. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau turut kembali hidupku. Kaulah yang ku perlu. Kau turut kembali hidupku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kami siap berglori bagimu Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Siap dipenuhi dengan Roh Kudus, amin. Puji Tuhan, Roh Kudus tercurah. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya, amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan
bekerja di setiap kita, amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan, amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah api Kristus menyala di tempat ini, amin. Haleluya. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api. Api Kristus sudah menyala. Mari. Api Kristus sudah menyala. Haleluya. Sudah menyala. Api, 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 api. Api Kristus sudah menyala lagi. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api. Api Kristus sudah menyala lagi. Api Kristus sudah menyala. Haleluya. Api, 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 api. Api Kristus sudah menyala. Api Pentakosta ku punya, amin. Ku biarkan menyala. Haleluya. Api Pentakosta ku punya. Ku biarkan menyala. Menyala, menyala selamanya lagi. Api Pentakosta ku punya. Ku biarkan menyala. Haleluya. Api Pentakosta ku punya. Ku biarkan menyala. Menyala, menyala selamanya lagi. Nikmati pujian ini. Api Pentakosta ku punya. Haleluya. Api Pentakosta ku punya. Ku biarkan menyala. Menyala, menyala selamanya. Lagi katakan. Api Pentakosta ku punya. Ku biarkan menyala, amin. Api Pentakosta ku punya. Ku biarkan menyala. Menyala, menyala selamanya. Haleluya. Dipersilakan duduk. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini. Kita punya Allah yang baik. Allah yang memberikan kepada kita satu pribadi yang terus menolong kita sampai hari ini. Ialah pribadi Roh Kudus. Ialah kebutuhan kita yang utama. Di mana Roh Kudus menuntun setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus Tuhan. Mari kita rindukan pribadinya. Haleluya Yesus Tuhan. Mari angkat pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan.
Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku bagaikan tanah kering. Demikianlah jiwa kita merindukan Roh Kudus. Amin. Bagaikan tanah kering. Nyatakan pujian ini dengan hatimu, bahwa kita merindukan air yang terus memuaskan kehidupan kita. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami rindu Kau terus hadir di kehidupan kami. Hadir-Mu di hidupku memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan hadir di tempat ini. Haleluya. Yesus. Haleluya. Mengalir, mengalir kuasa Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus. Puji Tuhan. Kami butuh Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami butuh Roh Kudus-Mu untuk terus membimbing dan menuntun setiap hidup kami. Haleluya. Biarlah tempat ini dipenuhi dengan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Mari angkat suara-Mu sembah Dia. Haleluya. 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 Ini kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Glory bagimu. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya.
Kudus. Hari ini bebaskan hatimu menyembah Tuhan. Minta kepada Dia. Kalau sampai hari ini engkau belum dipenuhi dengan Roh Kudus, minta hari ini juga, saat ini. Ketika kita mau minta, pasti Dia akan berikan lagi. Biar jemaat Tuhan nyatakan pujian ini. Haleluya. Nyatakan dengan penuh kerinduanmu kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Di tempat ini mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Mari bersama Dia. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus, pulihkan. Mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Haleluya, 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 Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat hadiran-Mu pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami telah diberkati, kami telah mengalami kesehatan, kekuatan pada hari ini. Dan tadi kami sudah memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Dan tiba saatnya Bapa, kami rindu, kami siap dikekali dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau ada di setiap kehidupan kami, khususnya atas hamba-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi, biarlah ya Tuhan hadirat Allah terus ada dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan jalannya ya Tuhan, pemberitaan firman-Mu Tuhan pada hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap terima firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat hari Pantekosta, hari di mana Roh Kudus dicurahkan 2000 tahun lalu di loteng Yerusalem kepada 120 murid-murid Tuhan. Mereka penuh dengan Roh Kudus dan mereka tersebar menjadi saksi Kristus. Dan kita tahu pekerjaan Roh Kudus tetap ada sampai hari ini. Tema khotbah hari ini Minggu 28 Mei 2023. Ada 3 saksi di sorga. Ada 3 saksi di sorga. Firman Tuhan mengatakan ada 3 saksi di sorga. Ini yang firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa, Allah Bapa, Firman, Yesus, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Ketiganya adalah satu yang kita kenal dengan Allah Tritunggal. Jelas ada 3 saksi di sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Kita menyembah satu Allah yang bertiga pribadi. Yang kita kenal dengan Allah Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan
Yesus Kristus. Kita tahu oknum Allah yang pertama adalah Allah Bapa, disebut sebagai Allah Bapa. Oknum yang pertama dari Trinitas, kealahan. Oknum yang pertama. Lalu yang kedua adalah firman. Firman atau disebut Allah Anak atau Yesus Kristus. Dalam Yohanes 1 ayat 1 menjelaskan kepada kita dan ayat 14, pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah Allah. Kemudian ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia. Jadi Allah, firman yang Allah itu menjadi manusia. Siapa? Yesus Kristus. Jadi Yesus itu adalah Allah. Dalam ayat 14 dikatakan begini, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Yesus itu Allah, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kalau Yesus tidak penuh kasih, maka dia tidak mau turun ke dalam dunia ini. Karena dia penuh dengan kasih, maka dia turun ke dalam dunia ini. Karena dia penuh dengan kebenaran, karena dia kebenaran, maka dia mampu menyelamatkan orang yang percaya kepadanya, termasuk saudara dan saya. Amin. Tepuk tangan bagi dia. Dia penuh dengan kebenaran. Dia Allah yang penuh dengan kebenaran. Yang ketiga, oknum Allah yang ketiga adalah Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Roh Kudus juga Allah. Kita baca dalam Matius 3 ayat 16 sampai 17. Dalam Matius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Roh Kudus turun seperti burung merpati. Roh Kudus bukan burung merpati, tapi dilambangkan seperti burung merpati. Kita tahu burung merpati adalah burung yang tulus setia dengan pasangannya. Demikian juga Roh Kudus akan setia kepada orang percaya kepada kita kalau kita setia kepadanya. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi Roh Kudus akan tinggal di dalam kita sebagai rumahnya. Kita adalah rumahnya Roh Kudus. Jadi sudah melihat 3 saksi adalah 3 pribadi Allah. Pribadi Allah Bapa, pribadi Allah Anak, pribadi Allah Roh Kudus. Kalau pribadi, kita juga pribadi. Kalau pribadi maka punya pikiran. Punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Kita lihat yang pertama, Bapa punya kehendak. Bapa punya kehendak. Yohanes 5 ayat 36. Yohanes 5 ayat 36. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku. Ini perkataan Tuhan Yesus. Dia berkata segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku. Bapa menyerahkan pekerjaan untuk anak. Berarti Bapa punya kehendak. Supaya aku melaksanakannya, pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus. Jadi kehendaknya Allah Bapa mengutus Yesus anaknya untuk mengerjakan pekerjaan yang Bapa kehendaki. Yesus mengutus anaknya. Bapa mengutus anaknya, itulah Yesus Kristus. Jadi ada zaman Bapa di mana Bapa bekerja melalui para nabinya. Lalu kemudian kita melihat Bapa mengutus anaknya yang tunggal itu Yesus Kristus. Itulah zaman anak, zaman Yesus Kristus. Zaman firman, zaman katakan Yesus turun ke dalam dunia. Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi melakukan kehendak Dia, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi Allah Bapa itu
punya kehendak. Karena dia pribadi. Pribadi pertama dari Trinitas kealahan. Dari pribadi yang pertama dari Tritunggal. Kalau Bapa punya kehendak, sedangkan ada 3 saksi di sorga. Bapa, Firman, Roh Kudus ketiganya adalah satu. Kalau Bapa punya kehendak, Anak juga punya kehendak. Yesus punya kehendak. Kita lihat Yesus punya kehendak. Roma 15 ayat 5. Roma 15 ayat 5. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Jadi Yesus punya kehendak. Apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat Roma? Semoga Allah sumber ketekunan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu. Jadi Yesus punya kehendak menginginkan anak-anaknya hidup dalam damai, dalam rukun. Jadi kalau Yesus punya kehendak karena dia pribadi, maka dia juga punya kehendak. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini perkataan Yesus. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi Yesus punya kehendak. Dia perintahkan murid-muridnya. Dia perintahkan saudara dan saya untuk pergi menjadi saksi. Membawa orang menjadi muridnya Yesus. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, kalau kita melihat formula baptisan, dikatakan ajarlah mereka dan disebutkan dalam ayat 20 dan dalam 19 dan 20 dari Matius 28. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Nah, dari formula baptisan kita tahu bahwa Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah 3 pribadi. Bapa bukan anak bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus bukan Bapa, Roh Kudus bukan Yesus bukan Roh Kudus, tapi ada 3 saksi di sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Kita tidak menyembah 3 Allah, tapi 3 pribadi, satu. Itulah Allah yang tunggal di dalam nama Yesus Kristus. Kalau Bapa punya kehendak, kalau Anak punya kehendak, Roh Kudus juga pasti punya kehendak. Sebab 3 saksi di surga adalah satu. Roh Kudus punya kehendak. Karena dia pribadi Allah yang ketiga, maka dia punya kehendak. Lukas 2 ayat 27a berkata begini. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kuduslah yang membawa Simeon untuk datang ke bait Allah. Roh Kudus juga membawa saudara dan saya untuk datang ke bait Tuhan. Roh Kudus yang menggerakkan Simeon, Roh Kudus menggerakkan saudara dan saya. Semua dikerjakan oleh Roh yang satu, itulah Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi Roh Kudus punya kehendak. Kenapa? Karena dia pribadi, karena dia Tuhan, karena dia Allah, maka dia punya kehendak. Bapa punya kehendak, Yesus punya kehendak, Roh Kudus punya kehendak. Nah sekarang ini waktunya zaman Roh Kudus. Waktu zaman Bapa berkata, berfirman melalui para nabi, lalu Bapa mengutus Yesus anaknya, itulah zaman anak, zaman Yesus Kristus. Waktu Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun, itulah zaman Roh Kudus. Yesus sudah naik surga, Roh Kudus sudah turun, maka sekarang inilah zamannya Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 7 berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Yesus yang berkata, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Yesus menyebut Roh Kudus itu penghibur. Karena pekerjaannya juga menghibur. Roh Kudus itu tidak akan datang kepadamu jikalau aku tidak pergi. Maka kita mengerti dan bersyukur kepada Tuhan. Kita punya Yesus Allah yang hidup. Dia rela mati bagi dosa kita.
Tapi karena dia Allah, dia bangkit. Lalu dia naik ke surga. Dan Roh Kudus turun. Karena Yesus naik ke surga. Amin. Tepuk tangan bagi dia. Roh Kudus turun karena Yesus naik ke surga. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yesus naik ke surga, Roh Kudus baru turun ke bumi. Jadi waktu zamannya Allah Bapa, bukan Yesus tidak bekerja, tapi Bapa bekerja, Yesus dia Allah, dia Roh. Roh Kudus adalah Allah, dia Roh, maka dia ada di sorga. Nah, waktu Yesus turun ke dunia, Roh Kudus ada di sorga. Nah, maka waktu Yesus minta kepada Bapa, Roh Kudus turun. Roh Kudus turun, diutus oleh Bapa dalam namaku. Kita melihat 3 pribadi, bukan bertentangan satu dengan yang lain. Kita harus punya iman. Dia Allah yang benar, tidak bertentangan. Dari formula baptisan, Bapa, Anak, Roh Kudus. Sama-sama pribadi Allah, sama-sama punya katakan kekuasaan. Satu, bukan 3 bertentangan satu dengan yang lain. Tapi satu, ada 3 saksi di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Jangan sampai kita digoncang oleh dunia ini. Yang mengatakan Allah kita 3, Allah kita memang 3 pribadi, tapi satu. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu penghibur, dikatakan mengajar segala sesuatu kepadamu, mengingatkan kamu semua yang telah kukatakan kepadamu. Betapa pentingnya peran Roh Kudus dalam diri orang percaya. Dia akan mengajar kita. Kita yang tidak tahu diajar Roh Kudus. Kita tidak tahu bertindak diajar Roh Kudus. Bahkan dikatakan mengingatkan orang yang mau pergi ke samping yang tidak benar-benar hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Diingatkan kembali oleh Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus menghibur, mengingatkan, mengajar. Menghibur, mengajar, mengingatkan. Dia menghibur dikala orang dalam keadaan sedih. Dalam keadaan susah. Dalam keadaan tekanan. Ada Roh Kudus menghibur. Ingat, semua kesusahanmu hanya sementara di dunia ini. Kau punya tempat di sana, tetap setia. Orang tidak akan gampang tinggalkan Tuhan karena persoalan, karena masalah, karena sakit, penyakit, kesusahan, kesedihan. Tidak akan gampang tinggalkan Tuhan. Karena mereka kuat. Roh Kudus, dia mengajar di saat orang tidak mampu melakukan apa yang dia harus lakukan. Diajar oleh Roh Kudus. Gini loh, lakukan ini. Harus berbuat ini. Kita tahu bahwa roh kita ini adalah pelitanya Tuhan. Jadi Tuhan bisa bicara, Roh Kudus bisa bicara melalui roh kita. Sehingga roh kita hidup. Lalu kita mengerti kehendak Tuhan. Jadi ingat pekerjaan Roh Kudus, menghibur, mengajar, mengingatkan. Mengingatkan seseorang kalau dia melenceng di luar firman. Karena itu Yesus harus naik ke surga. Dan memang dia naik ke surga sebab dia Tuhan. Maka Roh Kudus turun ke bumi. Maka Roh Kudus turun ke bumi. Nah, pernyataan Tuhan Yesus menjadi tanda dimulainya pekerjaan Roh Kudus. Pernyataan Tuhan Yesus menjadi tanda dimulainya zaman Roh Kudus. Jadi zaman Roh Kudus itu dimulai setelah Yesus naik ke surga. Bukan Roh Kudus tidak bekerja, zaman Roh Kudus. Dia bekerja waktu penciptaan dunia, dia bekerja Roh Kudus melayang-layang dalam Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Jadi waktu Yesus menyelesaikan misinya di bumi, mati di kayu salib, naik ke surga, Roh Kudus turun. Jadi waktu Yesus di bumi, waktu Yesus kuatkan murid-muridnya, Roh Kudus ada di surga. Maka waktu Yesus naik, dia minta sama Bapa. Dan Roh Kudus diturunkan atas nama Yesus. Kali itulah Yesus pembaptis Roh Kudus. Dan kita minta dia pembaptis Roh Kudus. Jikalau aku tidak pergi, Roh Kudus tidak akan datang kepadamu.
Jadi kalau Yesus tidak naik ke surga, Roh Kudus tidak akan datang. Saudara. Roh Kuduslah yang menggantikan tugas Yesus di bumi. Karena itu Roh Kudus disebut Parakletos, artinya penolong. Saudara. Jadi tugas Roh Kudus itu menolong orang percaya, menghibur, mengajar, mengingatkan, supaya orang percaya kuat imannya. Jadi zaman Roh Kudus dimulai dari pencurahan Roh Kudus di Lotang Yerusalem 2000 tahun yang lalu. Itu mulainya zaman Roh Kudus. Jadi 120 orang percaya berkumpul di Lotang Yerusalem atas perintah Tuhan. Lalu Roh Kudus turun. Itu yang disebut hari Pentakosta atau Pantekosta. Maksudnya hari ke-50. Yesus bangkit dan ada di bumi, masih di bumi selama 40 hari. Kemudian dia naik ke surga dan hari ke-50 setelah dikatakan dia naik ke surga, 10 hari kemudian Roh Kudus turun ke atas orang-orang percaya. Maka disebut hari ketuangan Roh Kudus, hari Pentakosta atau hari Pantekosta, hari ke-50. Jadi betapa pentingnya pekerjaan Roh Kudus. Kita menyembah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan Yesus menyatakan rahasia tentang pentingnya Roh Kudus hadir. Karena ini berkaitan dengan keselamatan. Keselamatan Yesus di kayu salib. Coba kita perhatikan. Tuhan Yesus menyatakan rahasia. Pentingnya Roh Kudus harus turun. Karena berkaitan dengan karya keselamatan Yesus di kayu salib. Orang percaya, kita yang percaya, kita selamat karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Dosa kita diampuni karena kita percaya Yesus. Tapi kita masih di bumi, masih di dunia. Ada satu oknum yang tidak suka, itulah iblis. Iblis menggoda dengan berbagai upaya, dengan berbagai cara, supaya orang percaya tidak setia. Supaya orang percaya luntur imannya. Dengan berbagai macam hal yang ada di dunia ini. Kalau diizinkan COVID ada, kita sudah melihat banyak orang imannya turun. Waktu COVID mulai melandai, sudah lupa ibadah. Dia senangkan diri, cari kesenangan dunia, pergi kemana-mana tanpa memperdulikan ibadah. Itu kesukaan iblis. Supaya orang lupa. Cinta mula-mulanya lupa. Tuhan tegur jemaat di kitab Wahyu yang telah tinggalkan kasih yang mula-mula. Kalau tidak kembali kepada kasih yang mula-mula, dalam kitab Wahyu dikatakan Tuhan akan mengalihkan kaki Dian. Kaki Dian akan diambil daripada. Kaki Dian itu minyak menyala. Maka tidak heran kalau orang yang sekarang dialihkan kesenangan ke dunia tidak peka dengan Roh Kudus. Dia merasa tidak salah, tidak merasa tidak bersalah, tidak beribadah. Ini pekerjaan setan. Tuhan tidak mau kita seperti itu. Karena itulah Tuhan minta Roh Kudus turun. Agar orang percaya setia sampai akhir hayat. Roh Kudus yang membuat orang percaya imannya kuat. Roh Kudus yang membuat imannya kuat. Karena itulah Paulus berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Dan Roh Allah diam di dalam kamu. Kalau Roh Kudus diam di dalam diri seseorang, dia bukan cuma tidur. Roh Kudus tidak menidurkan iman orang percaya, tidak. Dunia menidurkan orang percaya, mengalihkan orang percaya untuk pergi ke tempat lain dan tidak pedulikan ibadah. Lalu apa pekerjaan Roh Kudus? Tadi kita membaca, menghibur, mengajar, dan mengingatkan. Menghibur, mengajar, mengingatkan. Kita perlu penghiburan karena kita tahu dunia semakin hari semakin kacau. Banyak tekanan, ada kesedihan dan sebagainya. Kita perlu diajar, perlu diingatkan. Siapa Roh Kudus yang mengajar kita? Berarti kalau Roh Kudus pekerjaannya menghibur, mengajar, mengingatkan, berarti Tuhan tahu manusia itu lemah. Jangan bilang aku sudah percaya Yesus, aku kuat, tidak apa-apa, aku pergi kemana-mana, tidak peduli ibadah. Hati-hati. Tuhan tahu manusia itu lemah, dia perlu penghibur, perlu dikuatkan, diajar. Grafik seseorang tuh bisa naik, bisa turun, gelombang seperti gelombang naik turun.
Kalau semua aman, kalau mungkin punya lebih, ya lupa Tuhan, lupa ibadah. Yang dicari adalah kesenangan dunia. Tapi kalau susah, orang bisa juga lupa Tuhan. Bahkan menyalahkan Tuhan dengan persoalan yang dia alami. Begitu juga sebaliknya kalau berkat melimpah, orang bisa tinggi hati, sombong, tidak lagi perlu Tuhan. Pekerjaan siapa itu? Iblis. Supaya orang lupa siapa yang memberkati dia, siapa yang menciptakan dia, yang membuat dia bisa bernafas, siapa? Supaya lupa. Sehingga orang kadang lupa firman, lupa baca firman, lupa ibadah. Maka Roh Kudus perlu mengingatkan. Dan itu pekerjaan Roh Kudus. Supaya orang setia kepada Tuhan. Kita lihat Wahyu 3 ayat 16 sampai 17. Wahyu 3 ayat 16 sampai 17. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa dan karena tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Ini jemaat Laodikia. Dan bisa terjadi sampai hari ini. Dia merasa kaya. Bahkan terus memperkaya diri, artinya mencari harta, mencari kesenangan dunia. Bukan Tuhan tidak boleh orang Kristen jadi kaya, tidak. Tapi yang Tuhan tidak mau sesudah orang kaya, orang lupa Tuhan karena kekayaannya. Karena itulah firman Tuhan mengatakan, di mana ada hartamu, disitulah hatimu. Nah Tuhan berkata, Tuhan tegur jemaat Laodikia. Mereka merasa kaya, lalu terus memperkaya diri dan merasa tidak kekurangan apa-apa. Tapi sebenarnya di mata Tuhan mereka melarat, mereka malang, mereka miskin, mereka buta dan telanjang. Orang yang tidak butuh Tuhan itu yang Tuhan tidak mau. Bukan tidak boleh kaya. Bukan Tuhan tidak mau berkati. Tapi hati-hati. Apapun yang kita miliki, kita tetap merasa butuh Tuhan. Manusia tidak mampu dengan kekuatan sendiri. Tidak mampu, dia pasti jatuh. Kalau dengan kekuatannya sendiri. Apakah dia orang yang kaya, apa dia orang yang sedang, apa dia orang yang miskin. Dia pasti jatuh kalau tidak mengandalkan Tuhan. Situasi dalam dunia ini bisa merubah seseorang yang dulu semangat bisa jadi lupa. Karena apa? Karena kekayaan, karena persoalan dan sebagainya. Nah kita melihat, kita perlu pekerjaan Roh Kudus dalam hidup ini. Ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Tuhan bilang sama jemaat Laodikia, bukan untuk beli minyak yang kita kenal, minyak yang kita bisa pakai, atau katakan pakai sesuatu dengan minyak. Tapi yang di sini dikatakan minyak itu adalah menggambarkan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan membuat jemaat Laodikia, Roh Kuduslah yang akan membuat jemaat atau orang-orang percaya bisa melihat hal-hal rohani itu lebih penting dari hal-hal jasmani. Kenapa Tuhan bilang sama jemaat Laodikia? Karena mereka merasa kaya, lalu memperkaya diri. Maka Tuhan bilang, engkau miskin, melarat dan telanjang. Belilah, Tuhan bilang, minyak untuk melumas matamu. Roh Kuduslah yang membuat anak-anak Tuhan bisa melihat hal-hal rohani itu lebih penting dari hal-hal jasmani. Maka kita tahu ada zaman Roh Kudus. Mulainya zaman Roh Kudus, tadi kita mengerti setelah Yesus naik ke surga. Kisah 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Kita harus percaya Yesus naik ke surga. Mengapa orang yang tidak percaya Yesus naik ke surga, orang itu gampang tidak percaya Yesus itu Tuhan. Kalau orang percaya Yesus itu Tuhan, maka dia percaya Yesus naik ke surga. Roh Kudus turun. Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Kita masih ingat ada 2 saksi
Maksudnya dua golongan, satu saksi di sorga, dari sorga, malaikat, dan saksi yang kedua dari bumi, murid-muridnya. Sesudah mengatakan apa Yesus? Dalam ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dari tempat yang paling dekat, itulah keluargamu. Kita bisa menjadi saksi di tengah-tengah keluarga kita kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Kita menjadi saksi bagi orang lain, tetangga kita, sampai kepada orang-orang lain yang kita tidak kenal, mereka tidak kenal kita, kalau Roh Kudus turun. Kamu akan menerima kuasa. Siapa mereka? Murid-murid Tuhan, saudara dan saya. Menjadi saksi Tuhan. Perlu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Menjadi saksi Tuhan perlu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kisah Rasul 2 ayat 1 dan 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi Roh Kudus yang mengatakan, Roh Kudus yang mengajar, bukan diajar oleh manusia. Jangan terkecoh, lalu suruh menirukan, lalu mulai berbahasa lidah karena menirukan. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi bukan diajarkan manusia. Sekarang kita bertanya, apakah orang percaya, apakah seseorang yang disebut orang percaya tidak ada Roh Kudus? Apakah tidak ada Roh Kudus? Orang percaya, apakah tidak ada Roh Kudus? Ada. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Tidak ada orang berkata Yesus terkutuk. Yesus, aku tidak percaya Roh Kudus. Itu tidak percaya Yesus itu dari Roh Kudus. Tidak ada. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Perhatikan. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku. Tidak ada seorang pun yang dapat menerima Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi saudara percaya Yesus karena pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus dalam diri orang lain menyatakan kepadamu, lalu engkau menerima Roh Kudus karena Roh Kudus ada dalam hidupmu. Jadi Roh Kudus bisa memakai orang lain dengan berbagai macam cara untuk orang bisa percaya kepada Yesus. Coba kita bertanya kepada diri kita, kapan waktu aku percaya? Siapa yang menolong aku? Waktu aku dalam keadaan susah. Lalu orang datang, percayalah sama Yesus. Percayalah sama Yesus, dia Tuhan, dia sanggup. Roh Kudus bicara. Orang bisa percaya karena Roh Kudus. Nah sekarang kita tahu, kita perlu Roh Kudus. Ada Roh Kudus. Beda ada Roh Kudus dengan dipenuhkan Roh Kudus itu berbeda. Ada Roh Kudus dengan dipenuhkan dengan Roh Kudus itu beda. Coba kita lihat contoh Simon Petrus. Waktu belum dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia menyangkal Yesus. Karena tekanan. Seorang Petrus, seorang murid, bahkan rasul bisa sangkal Yesus. Kita tidak heran orang-orang yang tidak hidup dalam pimpinan Roh Kudus bisa sangkal Yesus. Tapi waktu Petrus dipenuhkan dengan Roh Kudus dalam Kisah Rasul pasal 2, Petrus berani jadi saksinya. Dia bersaksi, kami tidak mabuk anggur, kami penuh dengan Roh Kudus. Dan banyak orang percaya pada waktu itu, 3.000 orang percaya diselamatkan. Karena pekerjaan siapa? Bukan pekerjaan Petrus, bukan khotbah Petrus. Tapi karena pekerjaan Roh Kudus. Amin, tepuk tangan bagi dia. Karena pekerjaan Roh Kudus. Jelas pekerjaan Roh Kudus bukan pekerjaan Petrus. Dan Petrus setia sampai akhir. Waktu dia dianiaya karena nama Kristus. Waktu dia dibunuh. Sebelumnya dia
mau disalibkan, dia tidak mau disalib dengan kepala di atas. Dia merasa tidak layak seperti Tuhan dan gurunya. Dan dia disalibkan dengan kepala di bawah. Petrus, waktu penuh dengan Roh Kudus. Murid-murid Yesus. Kita lihat Thomas. Sebelum penuh dengan Roh Kudus, dia meragukan Yesus. Aku tidak percaya sebelum aku cocokkan jariku ke bekas paku di tangannya. Aku enggak percaya. Kalau aku bukan lihat lambungnya yang bekas tombak, aku enggak percaya. Tapi waktu dia penuh dengan Roh Kudus, Thomas tidak pernah lagi meragukan Yesus. Bukankah kita perlu penuh dengan Roh Kudus? Sejarah mencatat Thomas sebagai salah satu martir Kristus. Mati syahid karena mempertahankan imannya. Roh Kudus memenuhi orang percaya, maksudnya supaya orang percaya imannya kuat. Murid-murid Tuhan waktu ditangkap, mereka semua tersebar melarikan diri kemana-mana. Tapi waktu mereka sudah penuh dengan Roh Kudus, waktu mereka ada di loteng Yerusalem, waktu mereka berdoa, mereka punya waktu berdoa. Karena itu jemaat Tuhan, berikan waktumu berdoa kepada Tuhan. Hari Rabu kita jam 5 berdoa. Tiarap sama Tuhan. Sudah penuh Roh Kudus, mereka jadi saksi Tuhan. Imannya tidak berubah sampai mati. Jadi kita perlu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Alkitab menulis, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat 8 tadi berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tuhan berkata pada para murid-muridnya, apakah murid-muridnya tidak dipimpin Roh Kudus? Apakah tidak ada Bapa dalam diri murid-muridnya? Apa tidak ada Yesus? Apa tidak ada Roh Kudus? Ada, ketiganya adalah satu. Tapi kenapa Tuhan berkata, kamu akan jadi saksiku apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi saksi dan imannya kuat. Ini yang memampukan seseorang jadi saksi Tuhan. Tetap mampu mempertahankan imannya di saat kebencian melanda dunia ini. Saat kebencian melanda dunia ini. Jadi saudara, kita tahu kita perlu Roh Kudus. Membuat kita kuat. Kita lihat Stefanus. Kisah Rasul 7 ayat 54 sampai 55. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Yesus sudah naik ke sorga. Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Stefanus siapa? Orang percaya. Apa tidak ada Roh Kudus? Ada. Tapi Tuhan tahu Stefanus harus penuh dengan Roh Kudus. Karena dunia makin bergolak. Kebencian melanda orang-orang percaya. Jadi sudah lihat Stefanus, dia kuat imannya. Bahkan dia berdoa, Bapa, ampuni mereka apa yang mereka lakukan. Mereka tidak tahu. Ania datang, tapi Stefanus imannya tidak berubah. Ayat 59. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus terimalah rohku. Stefanus dilempari batu sampai mati. Waktu Stefanus dilempari batu, ada seorang muda yang bernama Saulus, itulah Paulus. Dia menunggu pakaian orang-orang yang melempar. Saulus. Sebelum kenal Yesus. Tapi Alkitab mencatat dalam Kisah Rasul pasal 7 sampai 9. Waktu Stefanus mendengar dan melihat waktu Paulus mendengar, Saulus, Saulus, kenapa engkau aniaya aku? Maka Saulus waktu dia berkata, siapa engkau Tuhan? Aku Yesus yang engkau aniaya. Kemudian dia 3 hari tidak bisa melihat. Tapi waktu selaput matanya gugur, dia penuh dengan Roh Kudus. Dirubah, dia penuh dengan kebencian, tidak punya kasih, penuh kebencian, penuh dengan fitnah. Tapi menjadi pribadi yang luar biasa. Karena siapa? Karena pekerjaan Roh Kudus. Karena pekerjaan Roh Kudus. Tidak lagi punya kebencian, akar pahit, dan sebagainya. Karena siapa? Karena pekerjaan Roh Kudus. Paulus juga setia sampai mati. Yesuslah pembaptis Roh Kudus. Matius 3 ayat 11.
Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang akan datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Yohanes Pembaptis dia bilang, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tapi dia, Yesus kata Yohanes, yang akan datang kemudian daripadaku lebih berkuasa. Sebab dia Tuhan, Yesus Tuhan, dan Yohanes Pembaptis tahu dia yang membaptis kamu dengan Roh Kudus. Jadi minta sama Yesus. Bukan sama hamba Tuhan. Minta sama Tuhan. Waktu kita punya doa hari Rabu, menyembah kepada Tuhan. Ucapan perkataan mengagungkan Tuhan kau baik, Tuhan kau baik, kau baik. Dan Tuhan akan memenuhi kamu dengan Roh Kudus. Jadi firman Tuhan jelas berkata, Yesuslah pembaptis dengan Roh Kudus. Itu sama halnya dalam baptisan air memerlukan seseorang untuk membaptis. Dalam baptisan air perlu orang untuk membaptis. Juga dalam baptisan Roh Kudus perlu Yesus yang membaptis dengan Roh Kudus. Baptis air dan baptis atau penuh Roh Kudus adalah kehendak Tuhan. Tuhan suruh murid-muridnya baptis dengan air, di dalam air. Baptis Roh Kudus juga adalah kehendak Tuhan. Kalau baptis air itu seluruh tubuh tenggelam ke dalam air, maka baptis dipenuhkan dengan Roh Kudus, semuanya tenggelam dalam hadirat Tuhan. Kalau baptis orang kakinya lebih dahulu, kemudian ditenggelamkan sejenak. Tapi baptis Roh Kudus dari atas mengurapi hadirat Tuhan. Datang sama Yesus. Berikan waktumu. Waktu kita tidak lama di dunia ini. Semua tidak ada yang kekal dunia ini. Tapi berikan waktumu, berdoa, menyembah Tuhan. Saya rindu gereja Tuhan dalam kendali Roh Kudus. Roh Kudus yang memimpin gereja Tuhan. Orang akan menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Kalau orang percaya nanti di sana dia pekerjaannya menyembah kepada Tuhan. Yohanes 3:37b dan ayat 38 berkata begini. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku. Ini Yesus yang berkata. Siapa haus, datang sama Yesus. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Minum. Jangan cuma rasa haus, ingin. Tapi minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dari dalam hatinya. Aliran air hidup yang keluar melalui mulut kita itu ucapan-ucapan pengagungan Tuhan. Berglosolali. Tuhan pakai lidah kita untuk memuliakan Tuhan. Ayat 39a berkata begini. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka. Jadi bukan cuma ingin, tapi minum dengan iman. Minum dengan iman. Maka keluar aliran-aliran air hidup itu. Caranya adalah datang kepada Tuhan. Minta Tuhan penuhkan kita. Miliki kerinduan Roh Kudus menjamah hidup kita. Jangan cuma berhenti hanya di tanda. Satu-satunya tanda orang penuh dengan Roh Kudus adalah berglosolali. Berbahasa roh, speak in tongues. Berbahasa lidah, berglosolali. Berbahasa roh. Itu satu-satunya tanda. Tapi jangan berhenti di tanda. Tapi maksudnya teruslah hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus memenuhi orang percaya, Roh Kudus akan pimpin orang percaya. Kalau tidak mau dalam pimpinan, ya orang cuma hanya berglosolali. Tapi di luarnya tidak menjadi contoh dan teladan. Tapi Tuhan mau orang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Lalu keluarlah buah-buah Roh Kudus. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus membuat orang tidak menuruti hawa nafsu. Roh Kudus akan membawa kita kepada buah-buah Roh Kudus. Buah-buah Roh Kudus. Kita baca Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih. Orang yang penuh dengan Roh Kudus harus punya kasih. Kalau dia tidak punya kasih, hidupnya tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Walaupun dia berglosolali, harus punya kasih.
Buah roh ialah kasih, sukacita. Di dunia pasti ada problem persoalan. Tapi Roh Kudus menghibur, ada sukacita. Damai sejahtera, punya perasaan sejahtera. Itu membuat orang tidak goyah imannya. Kesabaran, kemurahan, kebaikan. Orang baik. Bukan pekerjaan dia, tapi pekerjaan Roh Kudus. Apapun yang orang buat atas kita, tetap pekerjaan Roh Kudus membuat kita baik. Itu buah Roh Kudus. Kebaikan. Jangan tidak terima, itu pekerjaan kita. Pekerjaan Roh Kudus. Kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi kita tahu kita perlu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus, terus penuh, terus berbuah. Dan itu membuat kita setia sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Berhembuslah di tempat ini. Referennya urapilah, urapilah. Mari kita nyanyikan pujian ini. Ya Roh Kudus, berhembuslah sekarang. Berhembuslah di tempat ini, di hati kami Roh Kudus. Haleluya. Kita siap menyembah Dia. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Haleluya, haleluya. Sekarang Roh Kudus. Berhembuslah di tempat ini. Mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus. Kita berkata kepada Roh Kudus, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus berhembus, ya Roh Kudus berkatalah, berhembuslah di hati ini Roh Kudus, berhembuslah di hati ini, berhembuslah di hati ini. Membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus hadir di sini. Semua katakan, urapi kami Tuhan, urapilah, urapilah. Penuhilah kami, urapi kami Tuhan, urapilah, urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang ya Roh Kudus, ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembus di tempat ini, di hati kami, berhembuslah di tempat ini. Mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus
Angkat tangan kita dan kata, urapi kami Tuhan, urapi kami Tuhan. Urapi kami, urapi dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Ibu Gembala berdoa, kembalikan dengan urapilah. Ibu Gembala berdoa, urapi Tuhan, urapi kami, urapi kami Tuhan. dengan kuasa-Mu Ya Tuhan, penuhilah kami, terima kasih. berhembuslah, mengalirlah Haleluya, 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 haleluya. Mari sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Puji nama-Mu ya Tuhanku, Allah yang setia, Allah yang setia, haleluya. Yesus kebenaran, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Roh Kudus Kau ada di tempat ini, Engkau mengenali setiap kami. Ajar kami untuk terus melakukan hidup kami sesuai dengan firman Allah. Pimpin kami Tuhan dalam dunia yang semakin hari semakin sulit. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan. Ajar kami untuk terus hidup dalam pengajaran-pengajaran firman Allah. Tekun di dalam Engkau, taat kepada Engkau, mencintai firman-Mu lebih dari segalanya ya Tuhan. Sehingga kuasa daging kami benar-benar dihancurkan. Bahkan kami hanya hidup dalam kemauan Engkau. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga.
Kami percaya kuasa Roh Kudus akan memampukan kami, memberikan kami kekuatan menghadapi tantangan-tantangan dalam dunia ini. Seperti Stefanus, belum pernah mengetahui keadaan saat itu apa yang akan terjadi atas dirinya. Tetapi kekuatan kuasa Roh Kudus yang memenuhi dalam kehidupannya, memberikan kemampuan, memberikan kekuatan menghadapi situasi yang dihadapinya saat itu. Dan sampai pada akhirnya memperoleh kemenangan dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau diperkaya terus dengan kebenaran firman-Mu. Kami mau diperkaya dengan perkara-perkara surgawi. Kami mau membeli minyak yang mahal, minyak yang dari Engkau, minyak yang tercurah dari surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami Tuhan, tolong kami Bapa, tolong kami Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Segala hormat kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Roh Kudus terus kuasai gereja-Mu, kuasai umat-Mu, pimpin umat-Mu, milik-Mu Tuhan. Tenggelamkan kami dalam urapan-Mu. Tiap hari alami hadirat Tuhan. Dan kami yakin Kau datang kedua kali menjemput setiap kami yang tetap setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya jemaat-Mu di tempat ini jadi jemaat yang tahu berdoa. Terpujilah Engkau Bapa. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.